Mangga Bu, siap Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana linah tadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam rapat Minggon secara virtual di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Haji Ainur Hasan, APSI. Yang kami hormati Kasubag TU, Bapak Rizky Pratama SE. Yang kami hormati Ibu Kasih Pengawasan, Ibu Santi Kurnia Dewi, PD. Yang terhormat pelayanan Ibu Rise Silvana SSTP MAP, Bapak Ibu pengawas di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Ibu Ketua MKPS, Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA, SMK, SLB di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Rapat Minggon diawali dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Jabar Juara. Di sana aku berdiri melihat ibuku. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Satulah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Barat jantung budaya Sunda, punya banyak potensi di dalamnya. Jajaka dan mojangnya terkenal lemah lembutnya, satukan misi warganya, cetak budi pekertinya, Bentuk karakter generasinya untuk menjadi negeri yang kuat. Angkat budaya bangsanya, dorong menuju zaman modernisasi, surti hati bukti dan bakti, untuk mengantar Jabar juara. Jabar juara, gagasan inohong bangsa. Jabar juara, juara lahir dan batin. Jabar juara, Gagasan inohong bangsa, Jabar juara, juara lahir dan batin. Jawa Barat jantung budaya Sunda, punya banyak potensi di dalamnya. Jajaka dan mojangnya terkenal lemah lembutnya, satukan misi warganya, cetak budi pekertinya, Bentuk karakter generasinya untuk menjadi negeri yang kuat. Angkat budaya bangsanya, dorong menuju zaman modernisasi, surti hati bukti dan bakti, untuk mengantar Jabar juara. Jabar juara, gagasan inohong bangsa. Jabar juara, juara lahir dan batin. Jabar juara, Gagasan inohong bangsa, Jabar juara, juara lahir dan batin. Laporan pemimpin rapat kepada Ibu Kasih Pengawasan, Ibu Santi Kurnia Dewi SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala KCD Wilayah 4, Bapak Ai Nur Hasan. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Rizky selaku Kasubag TU dan Ibu Rise selaku Kasih Pengawasan, juga rekan-rekan staf yang ada di lingkungan KCD Wilayah 4. Yang saya hormati juga Bapak dan Ibu para pengawas di lingkungan KCD Wilayah 4, Bapak Ibu Kepala Sekolah baik SMA, SMK, SLB yang ada di lingkungan KCD Wilayah 4. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat, karunia, limpahan rezekinya
Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat sampai pada hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam salam selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insya Allah syafaatnya mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Pak KCD perlu kami informasikan pada hari ini adalah rapat Minggon di minggu keempat. Alhamdulillah pada saat ini sudah hadir 177 partisipan dari kurang lebih sekitar 300 ya seharusnya, tapi pada saat ini baru masuk di 177. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi makna dan mudah-mudahan yang belum hadir nanti ada informasi kepada kami untuk menyampaikan alasan ketidakhadirannya. Nah, ini laporan dari rapat Minggon pada tanggal 15 Maret 2022 pada minggu kemarin, di mana SMA negeri itu capaiannya 100%, kemudian di Kerawang 100%, Subang 85%, kemudian Purwakarta 100%. Ada 18 orang di Subang yang belum hadir pada minggu kemarin. Kemudian SMK Negeri 2, SMK Negeri itu Kerawang 100%, Subang 100% hadir, dan Purwakarta 100%. Alhamdulillah pada minggu kemarin untuk SMK Negeri semua hadir. Kemudian SMA swasta di Kerawang itu ada 63% yang hadir, Subang baru 30%, dan Purwakarta baru 50%. Kemudian SMK swasta yang ada di Kerawang 8% yang hadir, kemudian Subang 7% dan Purwakarta 22%. Untuk SLB di Kerawang 100%, Subang 90%, dan Purwakarta 83%. Kita mungkin akan menindaklanjuti terkait dengan teman-teman yang ada di swasta yang masih belum bisa bergabung untuk kegiatan rapat Minggon. Mudah-mudahan minggu ini dan minggu ke depan bisa bertambah atau meningkat lagi ke tingkat kehadiran teman-teman yang ada di satuan pendidikan untuk bisa bergabung melaksanakan kegiatan rapat Minggon. Ini sebagai laporan Pak KCD. Selanjutnya Bapak dan Ibu, mudah-mudahan di minggu ini kita akan merekap kembali yang akan bisa kita laporkan di minggu berikutnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, beberapa hal yang mungkin bisa kami sampaikan, nanti mungkin akan disampaikan secara kuat atau diperkuat oleh Pak KCD. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan terkait dengan program yang akan dikuatkan di KCD wilayah 4 ini. Yang pertama Bapak dan Ibu bahwa terkait dengan program sekolah penggerak, bahwa program sekolah penggerak ini yang tadinya dipegang oleh Ibu Rise selaku PMO, maka sekarang akan dilakukan alih controllingnya adalah di pengawasan, dan insya Allah saya akan sudah bergabung dengan tim PSP dan kita akan melakukan aktivitas, nanti akan ada koordinasi dengan para kepala sekolah penggerak untuk kita melihat keterlaksanaan program sekolah penggerak di satuan pendidikan, dan tentunya kita ingin bersama-sama semuanya maju dan berharap bahwa sekolah yang bukan sekolah penggerak kita mampu untuk melaksanakan atau mengimplementasikan kegiatan pembelajaran yang sejalan dengan kegiatan program sekolah penggerak. Walaupun kurikulumnya berbeda, tetapi insya Allah proses pembelajarannya bisa kita adopsi dari kegiatan program sekolah penggerak. Kemudian Bapak dan Ibu, diharapkan juga kegiatan program sekolah penggerak ini nanti akan kita bisa implementasikan juga di semua satuan pendidikan, di mana nanti semua satuan pendidikan
itu akan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang tentunya akan mengaktifkan peserta didik sehingga anak-anak kita ini memiliki keterampilan abad 21, di mana mereka kreatif, kemudian mandiri, mampu berkolaborasi, kemudian mampu mengimplementasikan apa yang dia dapatkan ke dalam kehidupannya. Jadi bukan hanya semata-mata apa yang dia dapatkan hanya sebatas transfer ilmu. Karena tujuan utama dari kita selaku pendidik yaitu meningkatkan mutu pendidikan lewat pembelajaran, sehingga apa yang diharapkan bahwa terjadinya progres pembelajaran yang terjadi di satuan pendidikan. Oleh sebab itu, satuan pendidikan nantinya arahnya di setiap kegiatan pembelajaran itu harus bisa mengajak putra-putrinya untuk bisa mengimplementasikan apa yang dia dapatkan untuk bisa terrealisasikan dalam kehidupannya. Sehingga nanti proses pembelajaran itu harus bisa mengambil inovasi-inovasi baru, bagaimana guru-guru kita itu mampu melaksanakan pembelajaran secara interaktif sehingga anak-anak tergabung dalam pembelajaran bukan hanya bersifat transfer ilmu saja. Nah, kondisi pandemik ini tentu ada beberapa kendala sehingga ada beberapa cara, tips and trik bagaimana cara mengkondisikan peserta didik juga mau ikut bergabung dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh semua guru. Nah, kemudian Bapak dan Ibu juga bahwa di samping itu, kegiatan-kegiatan kita tentunya tujuannya adalah peningkatan karakter. Nah, di program PSP ini memang tool akhirnya adalah bagaimana peserta ini memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini adalah kaitan dengan bagaimana peningkatan karakter. Saya berharap Bapak dan Ibu, khususnya para kepala sekolah dan para pengawas pembina, mampu bagaimana untuk bisa mengarahkan para guru untuk bisa mengembangkan karakter peserta didik sehingga nanti anak-anak kita ini selain dia memiliki knowledge yang baik, itu memiliki karakter yang kuat, khususnya karakter pelajar Pancasila itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan itu semua, maka saya akan bergabung dengan Bapak Ibu pengawas untuk nanti bagaimana kita melakukan treatment terkait dengan membuat perencanaan yang dilakukan oleh satuan pendidikan terkait dengan RKT-nya, rencana kerja tahunannya, yang tentunya kita akan mengambil dari analisis profil sekolah untuk program sekolah penggerak, dan untuk teman-teman yang bukan melaksanakan program sekolah tentunya kita mengambil dari analisis mutunya, yaitu dari hasil rapot mutu di setiap satuan pendidikan, sehingga kita tahu nanti mana indikator-indikator yang harus kita tingkatkan terkait dengan pencapaian profil pelajar Pancasila terkait numerasi, literasi, dan lain sebagainya. Jadi nanti intinya kita akan bersama-sama dengan pengawas membuat sebuah program bagaimana kita membimbing para kepala sekolah untuk membuat rencana kerja, mulai dari rencana kerja 4 tahun, ya, rencana kerja 4 tahun atau RKJM, kemudian kita breakdown menjadi RKT, rencana kerja tahunan, yang tentunya dari RKT ini akan berdampak bagi pembuatan RKAS. Nah, diharapkan RKAS ini nanti menggunakan anggaran BOS dan BOPD-nya akan masuk ke dalam program itu, sehingga kita akan melihat bagaimana keterserapan anggaran untuk peningkatan mutu di setiap satuan pendidikan. Kita berharap kita mulai dari awal untuk bisa mengimplementasikan pelaksanaan program ini, sehingga nanti kita akan mudah untuk melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan program ini. Nah, mungkin insya Allah nanti kita akan mencoba untuk berdiskusi, kami akan membuka mungkin bisa dengan daring dengan Bapak Ibu pengawas. Kita akan mencoba nanti terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Pak KCD di grup pengawas. Nanti kita akan mencoba mengevaluasi Bapak dan Ibu terkait dengan hasil Bapak Ibu selaku pengawas, hasil analisis, evaluasi sekolah-sekolah binaannya. Lalu kita akan melihat ketercapaiannya seperti apa dan apa hal-hal yang menjadi permasalahan yang mungkin kita bisa pecahkan bersama-sama. Insya Allah nanti kita akan membuat program. Saya memohon kepada FKPS ya untuk membuatkan jadwal bagaimana kita akan melakukan evaluasi pada teman-teman pengawas untuk bisa melihat progres di setiap satuan pendidikan yang Bapak Ibu bimbing. Nah, Bapak dan Ibu perlu kita ketahui bahwa
eh, kita adalah mitra kerja dengan satuan pendidikan, termasuk Bapak Ibu pengawas adalah mitra terhadap para kepala sekolah. Kita akan bersama-sama membangun sebuah koordinasi yang baik, membangun sebuah silaturahmi yang baik, yang tujuannya adalah untuk peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Jadi intinya kita akan membuat jejaring yang baik, kita akan membuat komunikasi yang baik, kita akan membuat jalur yang memang semestinya kita lakukan sehingga nanti ada kemudahan untuk kita melakukan perbaikan dan kebaikan untuk kita semuanya. Nah, kita berharap mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan baik, Bapak dan Ibu, karena kami adalah mitra dari Bapak dan Ibu. Dan insya Allah kepala sekolah nanti pun kita akan melakukan koordinasi dengan semua kepala sekolah, baik SMA, SMK, SLB, baik swasta maupun negeri, maka kita akan bersama-sama bergerak menjadi sekolah-sekolah unggulan. Tidak lagi ada sekolah prioritas, tidak ada lagi sekolah yang namanya level 1, 2, dan 3, tapi kami berharap semua bekerja, semua bergerak untuk kemajuan pendidikan khususnya di wilayah 4 ini. Itu rasanya, dan saya mohon kepada para kepala sekolah penggerak pada hari ini mungkin saya mengingatkan untuk memberikan laporan hasil kegiatan sekolah penggerak, baik tentang belajar.id sudah sejauh mana aktivasinya, apakah sudah pergerakannya sampai 100%, diharapkan semua guru sudah masuk pada belajar.id, kemudian bagaimana progres dari bimbingan yang dilakukan oleh pelatih ahli terkait dengan bimbingan bagi kepala sekolah maupun bagi komite pembelajaran, dan juga terkait lokakarya yang sudah dilakukan, apa manfaat yang Bapak Ibu dapatkan, lalu kendala-kendala apa yang Bapak Ibu rasakan, termasuk pada pengawas pembina bagi kepala sekolah penggerak tersebut. Saya mengharapkan ada laporan pada hari ini, karena kami nanti jam 10 akan mengadakan rapat PMO dengan pusat. Nah, itu sebagian langkah yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tetap sehat, kita bisa melaksanakan aktivitas kita dengan baik. Itu dari pengawasan Bapak dan Ibu. Kemudian ada sedikit pergeser, ada sedikit penguatan mungkin Bapak dan Ibu. Kalau dulu tentang pelaksanaan izin memimpin Bapak dan Ibu ya, itu berada di pengawasan. Sebetulnya yang memimpin di dalam regulasi itu ada di pelayanan, tetapi proses verifikasi terhadap mohon maaf, izin mendirikan sekolah ya, bukan izin memimpin dulu, izin mendirikan sekolah itu ada di pengawasan, tetapi sebetulnya yang menjadi tupoksinya ada di pelayanan. Kami di pengawasan akan melakukan verifikasi. Jadi tugas kami melakukan verifikasi bersama para pengawas, pembina. Nanti hasil dari verifikasi itulah yang akan menentukan apakah layak untuk diberikan surat izin mendirikan sekolah ataupun tidak. Nah, ini menjadi perubahan sedikit. Kami akan ada kerjasama antara seksi pelayanan dan seksi pengawasan, karena ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kami sampaikan bahwa semua sektor itu tidak bisa berdiri sendiri. Oleh sebab itu, kita akan terus melakukan koordinasi yang baik di antara semua seksi, sehingga mudah-mudahan bisa membantu memberikan layanan kepada Bapak dan Ibu. Sebagai informasi untuk izin memimpin bagi para kepala sekolah swasta, Bapak dan Ibu, kita akan membuat sebuah link nantinya kepada Bapak dan Ibu, mungkin berupa Google Form sebagai isian dasar. Kita ingin mengetahui apakah Bapak dan Ibu sudah memiliki syarat-syarat yang diinginkan di dalam izin memimpin sekolah, dan salah satu syarat apabila sudah memiliki NRKS ya, kalau tidak salah, apabila sudah memiliki itu sebetulnya izin memimpin sudah tidak diperlukan lagi. Oleh sebab itu, nanti kami akan mendata kembali dulu, karena ada izin memimpin itu berbeda setahun ya. Ada yang sudah habis masa tahunnya tahun ini, ada yang masih berlangsung. Nanti kita akan lakukan evaluasi dulu, Bapak dan Ibu, kita sedang mencoba akan mendata dulu. Kami dengan tim pengawasan akan membuat semacam Google Form untuk bisa mencari data secara otentik, supaya nanti kita tidak salah untuk menentukan sebuah
kebijakan terkait dengan izin memimpin bagi Bapak dan Ibu kepala sekolah di swasta. Nah, intinya di pengawasan itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya mungkin ada yang akan disampaikan oleh Pak Kasubag TU, Pak Rizky. Pak Rizky Ya Bu, bisa mangga. Ya Bu, mangga. silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Kasih Pengawasan yang baru, Bu Santi, atas waktunya. Bapak Ibu yang kami hormati, yang terhormat Kepala KCD Wilayah 4, Pak Ainur Hasan, rekan-rekan struktural di Kadin Wilayah 4, Bu Kasih Pelayanan, Bu Rise, Kasih Pengawasan, Bu Santi, yang kami hormati, pengurus pengawas Secadin Wilayah 4, Kepala SMA SMK SLB Secadin Wilayah 4, Kasubag TU Secabang Dinas Wilayah 4, dan rekan-rekan staf Secadin Wilayah 4 yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hari ini kita masih bisa bertemu di tatap Zoom meeting pada hari ini, Selasa tanggal 22 Maret 2022, kita bisa melakukan rutinitas seminggu sekali, yaitu Zoom meeting yang berkaitan dengan rapat pada hari ini. Yang perlu saya sampaikan, yang pertama yaitu saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ini kurang bisa berkenan atau diterima. Yang pertama perlu kami sampaikan untuk sekolah negeri, yaitu berkaitan dengan BOPD yang telah diajukan melalui TU-nya, UP intinya, maka realisasi GU-nya itu disesuaikan dengan yang telah diajukan oleh UP-nya. Yang kedua, mengenai BPMU. BPMU ini insya Allah dan mudah-mudahan setelah pergeseran ini bisa direalisasikan untuk sekolah swasta. Dan selanjutnya juga kepada Bapak Ibu berkaitan dengan presentasi KIMOP, ini Kadin Wilayah 4 masih terendah di antara KCD Nusanes, KCD yang lain. Maka perlu kami ingatkan dan perlu kami sampaikan kepada kepala sekolah dan Kasubag TU untuk bisa mengingatkan guru dan TU-nya ya, untuk mengingatkan kepada guru-gurunya dan TU-nya agar selalu mengabsen KIMOP-nya dan mengisi TRK dan kuesioner, karena ini juga mempengaruhi daripada kinerja daripada ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan. Ya, saya mohon kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Kasubag TU agar selalu setiap harinya mengingatkan absen KIMOP, mengisi TRK setiap seminggu sekali, dan kuesioner. Selanjutnya juga kami mengucapkan selamat datang kepada Bu Kasih Pengawasan yang baru. Ibu Kasih Pengawasan ini bisa bergabung dengan kita dan dia selalu bisa mengedepankan visi misi pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, khususnya di tupoksi seksi pengawasan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kasubag. Selanjutnya mungkin Ibu Rise, ada yang mau disampaikan Ibu? Baik, hatur nuhun Ibu Kasih Pengawasan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi Waalaikumsalam warahmatullahi semua, wabarakatuh. yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas, yang saya hormati rekan-rekan struktural, Ibu Kasih Pengawasan dan Bapak Kasubag TU, Bapak Ibu Pengawas, dan juga Bapak Ibu Kasekolah atau yang mewakili. Sedikit saja yang ingin saya sampaikan. Tadi panjang lebarnya sudah disampaikan oleh Ibu Kasih Pengawasan, bahwa saya merasa bersyukur sekali Ibu Kasih Pengawasan berkenan membantu tugas-tugas saya yang tadinya ada di saya, sekarang didelegasikan ke Ibu. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya sangat senang sekali, terutama mengenai sekolah penggerak. Nanti mungkin PMO di cabang dinas wilayah 4 itu akan bergeser ke Ibu Santi. Saya ingin mengingatkan saja tentunya untuk para kepala sekolah SMK besok itu akan ada penyerahan SK SMK BLUD sejauh barat yang akan diserahkan oleh Bapak. Kurang jelas suaranya. Hilang suaranya. Suaranya hilang, Bu. Putus-putus. Nah, sepertinya sinyal karena lagi di Maniis, Bapak Ibu, mohon maaf mungkin. Purise. Kemana Bu? Suantana tak aya. Oke, terpental ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin sementara Bu Risa pending sebentar. Mungkin ada arahan dari Pak KCD, mangga kepada Pak Ai, dipersilakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf karena tidak fokus di rapat karena sedang mengikuti pelatihan. Jadi singkat aja, ada beberapa hal yang perlu diingatkan. Tadi sebagian besar sudah disampaikan oleh rekan-rekan struktural. Yang pertama terkait dengan KIMOB, karena kita termasuk 2 terendah ya di Provinsi Jabar. Nanti Pak KTU, tolong nanti Kasubag TU diwajibkan membuat laporan harian tentang KIMOB ini. Di TU sekolah kita fungsikan untuk mengendalikan kehadiran di KIMOB dan pendukungnya seperti peer review dan lain sebagainya. Jadi tolong di absen biar mereka yang kita tugaskan untuk mengontrol siapa yang udah siapa yang belum. Kalau di KCD nggak mungkin lah tertangani seperti itu. Kemudian yang berikutnya untuk layanan-layanan kita, coba kita satu persatu kita buat secara online ya, karena layanan-layanan yang sifatnya sederhana itu tidak perlu mereka jauh-jauh ke KCD kudu duduk nunggu berjam-jam ya. Misalkan kudu nunggu saya atau nunggu pejabat struktural hanya untuk menandatangani sesuatu yang bisa dipermudah ya. Nanti kita buat bertahap. Tahap pertama saya minta nanti layanan mutasi siswa. Itu tolong semua dokumen tidak perlu dibawa ke KCD. Tetapi kita siapkan semacam link, mereka langsung tiap sekolah mengirimkan di link yang sudah kita siapkan. Sehingga tidak perlu ke KCD. Setelah kita menandatangani, setelah saya menandatangani, maka dokumennya bisa kita kirim kembali ke sekolah. Sehingga tidak perlu berlama-lamaan nunggu di KCD. Tinggal nanti di link tersebut menggunakan checklist. Jadi tidak seenaknya mereka mengirim sesuatu yang nggak perlu atau yang tidak memenuhi syarat. Sehingga di link yang kita siapkan, semua dokumen per dokumen itu harus klik satu persatu. Bagi yang tidak memenuhi syarat, langsung tertolak. Misalkan kelas 10 pindah, di situ alasannya terjelas gitu ya, maka dengan sendirinya tertolak. Sehingga tidak perlulah mereka datang ke KCD bawa LSM segala macam gitu ya. Jadi ribet.
cukup dengan link yang kita siapkan. Tetapi linknya bukan link Google Form ya. Kalau Google Form biasa ya seenaknya ngirim, dokumennya nggak perlu dikirim. Akhirnya kita tidak bisa menolak. Jadi dibuat link yang sedemikian rupa, kira-kira kalau dokumennya tidak layak, maka dengan sendirinya tertolak. Misalkan kelas 10 ya, yang boleh pindah kan mereka yang tugas orang tua atau berkebutuhan khusus. Misalkan ada rekomendasi dari KPAI, dari psikolog, nah itu masuk ke syarat yang kita minta. Baru keluarlah surat dari saya. Kemudian yang lainnya kita bertahap akan coba kita benahi. Yang berikutnya terkait dengan tata kelola koordinasi dan komunikasi. Pertama, rapat mingguan ini terus dilakukan. Yang kedua, nanti Bukasi pengawasan kita lakukan rapat evaluasi mingguan. Bergilir aja, misalkan mulai bulan depan aja, bulan April. Minggu pertama pengawasnya Pak Ajim. Maka sekolah-sekolah di bawah Pak Ajim wajib hadir di rapat evaluasi tersebut. Kemudian minggu berikutnya Pak Mamat, maka sekolah-sekolah SMA di bawah binaan Pak Mamat semuanya wajib hadir di rapat evaluasi. Terus bergilir. Nanti yang menentukan siapa yang duluan, ya silakan aja lah diatur oleh MKPS masing-masing ya. Apa bahan rapatnya? Laporan harian pengawas pembina masing-masing. Nanti Bukasi pengawasan dibuatkan laporan hariannya, kemudian dikodifikasi ya. Jadi kita mengumpulkan bahannya nggak bingung. Kalau laporannya isinya bebas, tidak terkodifikasi, pada saat rapat evaluasi kita mau baca semua juga nggak mungkin ya. Tapi kalau dikodifikasi bisa dikumpulkan dalam satu kelompok. Itu siapan, nanti modelnya seperti apa. Kemudian laporan harian juga dibuat yang sederhana, jangan membuat ribet pengawas juga. Sederhana lah, tapi faktual, sehingga bisa digunakan pada saat rapat evaluasi mingguan. Karena saya lihat laporan masuk juga sekadar masuk saja. Kita tidak bisa digunakan buat apapun oleh kita ya, karena belum dikodifikasi. Pada saat saya baca, saya juga mengumpulkannya agak repot ya. Kalau dengan sistem yang kita atur, maka itu mempermudah kita semua. Itu ya. Kemudian tentang mutu pembelajaran, yang pertama PSP ini menjadi perhatian kita agar bisa berjalan dengan baik dan hasil-hasilnya juga bisa kita implementasikan ke sekolah yang lain. Yang kedua, saya sudah berbulan-bulan ingin menyampaikan bahwa ada satu harapan saya, ini harus coba diimplementasikan, agar sekolah-sekolah yang tidak masuk ke PSP juga menyelenggarakan kurikulum yang bersinergis dengan PSP. Yang pertama yang saya minta adalah dalam kurikulum sekolah diprioritaskan dengan pendekatan berbasis proyek. Pendekatan lain juga boleh, tetapi yang diutamakan adalah pendekatan berbasis proyek. Yang kedua, pendekatan berbasis teknologi digital. Dan yang ketiga, pendekatan kewirausahaan. 3 pendekatan ini harus mewarnai penyelenggaraan di sekolah. Bagaimana strateginya? Yang pertama yang pasti kurikulum dibenahi. Nanti pada saat penyusunan kurikulum, KTSP, tolong ini menjadi mewarnai kurikulum sekolah. Pendekatan kewirausahaan, teknologi digital, dan manajemen proyek. Itu ya menjadi bahan dasar dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang lain juga boleh masuk, tetapi yang diutamakan 3 ini yang menjadi model yang digunakan oleh sekolah. Kemudian nggak cukup dengan kurikulum, maka harus ada tahapan-tahapan yang lainnya. Pertama, peningkatan potensi guru, atau bisa disebut mungkin reskiling ya. Di KCD bisa diadakan Bu melalui pusat belajar guru. Silakan kita adakan secara Zoom oleh PBG ya. Nanti dikendalikan oleh Kasih Pengawasan kerjasama dengan MGMP dan PBG. Yang kedua, ini juga dituangkan di RKS, sehingga bukan hanya kita yang mengadakan di KCD, tapi kan itu terlalu umum. Maka secara spesifik ada rencana tindak lanjut yang dituangkan di tiap-tiap sekolah. Misalkan adakanlah IHT di tiap sekolah. Tindak lanjutnya seperti apa? Sehingga reskiling ini terus menggema, kemudian implementatifnya juga nggak bingung oleh para guru. Sehingga tiap sekolah wajib mengadakan IHT
Siapa penyelenggaranya? Ya sekolah dan MGMP. Itu ya. Kemudian sama juga halnya dengan pengawas juga didorong juga mengawasi dengan pola dengan standar yang sama. Nanti silakan mengadakan acara yang sama kaitan dengan bagaimana model pengawasan yang harus dilakukan. Itu hal pokok yang menjadi perhatian dan tolong hari besok kita ada kunjungan gubernur. Nanti buka shift pelayanan, tolong dipersiapkan. Hari ini cek ke lokasi di SMKN 1 Karawang. Saya tidak bisa hadir karena hari ini saya harus mengikuti pelatihan. Dan sore hari ini saya harus ada di Bekasi karena malam ini saya rapat dinas dengan Pak Kadisdik. Insya Allah kalau saya diizinkan besok subuh saya pulang ke Karawang langsung ke SMK 1 ya untuk melihat persiapan kunjungan gubernur. Itu mau nanti dipersiapkan agar para peserta yang hari ini hadir yang besok ya hadir di Karawang, kalau nggak salah seluruh kepala SMK Karawang, kemudian para pengawas SMK Karawang dan kepala SMKN se-KCD kalau nggak salah, nanti Bekasi silakan disiapkan surat-suratnya. Barangkali itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan mohon nanti tindak lanjutnya dipersiapkan sedemikian rupa agar terus manajemen pendidikan di kita lebih baik dan mutu pendidikan juga bisa ditingkatkan serta mutu layanan tata kelola kita juga semakin mempermudah masyarakat dan manajemen sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, mohon maaf Bu Rise karena ada gangguan secara sinyalnya Pak. Jadi ada informasi tadi sedikit mungkin sudah Bapak sampaikan untuk besok kegiatannya ada nanti untuk kepala SMK negeri dan swasta di KCD 4 Pak kalau tidak salah. Itu yang hadir, yang wajib hadir mungkin ya Pak di SMK Negeri 1 Karawang. Bapak dan Ibu, itu yang bisa disampaikan dari teman-teman struktural. Kita kembalikan ke pembawa acara, maka silakan. Bu Ayi. Izin Bu, Ada Pak, yang kurang saya informasikan. Mangga Pak. Ya. Dengan siapa? Rizky Bu. Oh ya, nggak kelihatan Pak wajahnya, maaf. Lanjut Pak. Iya, nggak apa-apa Bu. Izin Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA SMK Negeri Secari Wilayah 4, saya tadi lupa menyampaikan mulai Maret ini untuk surat-surat keluar dari cabang dinas ataupun rekomendasi mulai Maret itu penandatanganan dari Kepala KCD sudah menggunakan tanda tangan elektronik atau TTE. Jadi apabila surat yang keluar dari cabang dinas yang bukan tanda tangan elektronik, maka itu bisa dikontrol kembali, bisa dicek kembali. Karena mulai Maret minggu pertama, tanda tangan surat-surat tanda tangan yang keluar dari cabang dinas menggunakan tanda tangan TTE, tanda tangan elektronik. Itu yang pertama saya sampaikan. Yang kedua, mengenai hasil verbal kami berkaitan dengan revisi BPMU, maka nanti akan disampaikan melalui koordinator bendahara di setiap bendahara swasta di perbaikan ataupun koreksi dari BPMU tahun 2022 ini. Mungkin itu Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, hatur nuhun Pak Rizky, masuk tambahannya ya Bapak Ibu sebagai informasi yang dari Pak Rizky mudah-mudahan menjadi perhatian kita semua sehingga nanti jika ada surat-surat yang memang tidak ditandatangani secara elektronik oleh Pak KCD perlu dikonfirmasi ulang ke pihak kami supaya diketahui kebenarannya begitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, untuk hal-hal lain mungkin kita akan koordinasi di grup WA kita secara personal, artinya mungkin kita bisa komunikasi secara kedinasan nanti di WA grup ataupun secara pribadi kepada WA kami di Japri. Bapak dan Ibu, itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu Ayu dilanjutkan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu, apakah ada yang mau disampaikan atau ini ada Pak Jaka. Enggak Pak Jaka, apa Terima dipersilakan. kasih Bu Ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, bil khusus Pak KJD dan Bapak Ibu pengawas yang saya hormati, rekan-rekan kepala sekolah, Ibu guru dan Ibu Kasih semuanya. Yang pertama, ini berkaitan dengan SPPD kepala sekolah Ibu Kasih. Kalau sebelumnya SPPD kepala sekolah itu kan boleh ditandatangani oleh kepala sekolah sendiri. Ini kemarin ada regulasi yang disampaikan bendahara kepada saya bahwa SPPD kepala sekolah ini harus ditandatangani oleh Bapak KJD. Nah, permasalahannya kadang-kadang bagi yang dekat di kantor mungkin tidak begitu masalah. Nah, ini solusinya seperti apa? Seperti saya di Tegalwaru itu perjalanan ke KCD 1,5 jam. Nah, apakah harus ditandatangan oleh Pak Ai? Itu yang pertama kaitannya dengan SPPD ketika ada undangan ke Bandung maupun ke manapun. Yang kedua, ini mohon kejelasan mengenai PTM. PTM ini apakah sudah mulai diperbolehkan 100%? Karena saya kemarin melihat ada yang pagi siang sudah mulai belajar. Apakah hanya karena UAS atau seperti apa? Mohon penjelasannya mungkin dari Ibu Kasih atau dari Pak KJD. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak KCD mungkin bisa menambahkan atau menjawab pertanyaan dari Pak Jaka. Ya, nanti dipertegas ya oleh struktural ya. Yang pertama yang SPPD ini udah ketentuan, jangankan kepala sekolah, saya juga sama. Kalau ada SPPD, saya tahan tangannya kepala dinas, ya gitu ya. Sehingga saya tidak boleh nahan tangan untuk saya sendiri, termasuk kepala sekolah. Saya kira kalau SP kan sudah dipermudah ya dengan melalui WA. Selama ini kita membuat SP juga by WA, nggak clear ya. SPPD mungkin harus tangan basah, tapi menurut saya ya itu bisa dibuat kumulatif lah, nanti aja lah setelah mau sebulan sekali kayak mau setahun sekali silakan lah. Kalau untuk tangan saya mau SP maupun SPPD itu tinggal sekolah aja mensiasati kapan tangan ke sayanya. Jadi tidak perlu ya kalau harus di bawah hari itu ya wayahna karena SPPD ini tangan basah. Tapi menurut saya nanti sajalah, misalkan sebulan sekali, seminggu sekali, atau setahun sekali juga boleh. Baru tangan SP dan SPPD ke kantor, nanti saya tangan semuanya sesuai dengan kebutuhan sekolah. Itu Pak ya. Kemudian tentang pembelajaran, sampai hari ini kita masih mengacu kepada SKB 4 Menteri yang tetap menggariskan untuk pembelajaran PPKM level 3 dan level 2 ini masih menggunakan PTM 50% kapasitas sekolah. Itu ya. Kemudian siapa yang 50%? Itu tidak mesti rata. Jadi tidak mesti misalkan kelas 10 50%, kelas 11 sama, kelas 12 sama, ya enggak juga. Sesuai kebutuhan. Kalau kemarin kebutuhannya kelas 12, ya semuanya aja ke sekolah kelas 12. Jadi kalau kelas 12 semua ke sekolah, itu kan cuma 30%. Sehingga 20%-nya kelas 10 dan kelas 11. Atau sekarang karena kelas 12 sudah tidak aktif, sudah nggak banyak kegiatan, ya silakan kelas 10 semua masuk semua. Itu kan baru 30%. Baru kelas 11 itu bisa 20%. Tetapi tetap saja walaupun semua kelas 10 ke sekolah, per kelasnya maksimal 50% kapasitas ruangan. Tetap menjadi kelas menjadi 2 kelas gitu ya. Itu sih. Syarat ini silakan diatur oleh sekolah komposisinya sesuai dengan kebutuhan. Mangga nuhun. Nuhun. Makasih Pak. Atur nuhun Pak KCD. Izin Pak menambahkan. Mangga Pak. Yang berkaitan tadi yang SPPD Pak diatur dalam peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 30 tahun 2018 tentang tata naskah
Jadi penandatanganan ke atasnya itu tentang tata naskah Pergub Jawa Barat nomor 30 tahun 2018. Terima kasih, Bu Ai. Terima kasih Pak Rizky tambahannya. Baik, ada lagi yang raise hand, Pak Asep Sahrul. Mangga Pak Asep dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kasih, Bapak Pengawas, Bapak Ibu Ketua yang terhormati, kesempatan ini taruh Pak tadi dari SMA izin Pak untuk bertanya. 2 minggu lagi kita akan melakukan akan ada kegiatannya memasuki bulan Ramadan. Oleh sebab itu kita ingin bertanya sebagai acuan dasar untuk kegiatan Ramadan, karena bagaimanapun sekolah minggu-minggu ini menyusun rencana kegiatan-kegiatan apa saja yang memang harus kita lakukan dalam kegiatan Ramadan. Apakah memang KCD akan membuat acuan kegiatan KBM semacam seperti itu, atau memang diserahkan kepada sekolah seperti konsep Merdeka Belajar yang lagi tren sekarang ini. Oleh sebab itu kami mungkin seluruh sekolah juga menunggu aturan apa saja yang memang akan ada dalam kegiatan bulan Ramadan. Itu saja mungkin Pak, sebagai dasarnya nanti kita membuat kegiatan-kegiatan di bulan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak atau Ibu struktural akan menjawab pertanyaan dari Pak Asep Sahrul. Dipersilakan. Mohon tadi Bu, pertanyaan nanti saya mati suaranya. Tadi apa pertanyaannya Bu? Terkait dengan hari itu ya? Kegiatan Ramadan, Bu. Ramadan. Yang 2 minggu lagi kegiatan Ramadan. Acuan untuk kegiatan bulan Ramadan. Bapak Ibu, kita memang belum dapat informasi dari Distrik Provinsi Jawa Barat. Kita mensikapinya karena di sini kita masih PTM terbatas ya Bapak dan Ibu ya. Diharapkan nanti kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan seperti sanlat bisa dilakukan tetapi berbasis karakter Pak. Jadi kegiatan-kegiatan yang meningkatkan karakter sehingga bisa sifatnya bisa melakukan secara daring ataupun aktivitas yang tidak menyebabkan siswanya berada di satuan pendidikan lebih dari 50%. Untuk sementara itu Pak. Jadi nanti kita sambil menunggu informasi kegiatan seperti tahun lalu biasanya ada kegiatan yang Ramadan itu sampai saat ini kita belum dapatkan informasi dari Distrik Provinsi Jawa Barat, tapi secepatnya kita akan informasikan apabila informasi itu sudah ada dari Distrik Provinsi Jawa Barat. Sementara Bapak dan Ibu menyampaikan para kepala sekolah itu menyiapkan program sanlat untuk peningkatan karakter di setiap satuan pendidikan, tetapi sifatnya adalah mengikuti aturan PTM terbatas. Itu saja sementara Pak. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu Kasih. Baik, tadi ada Pak Makmur ya. Bapak mangga dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya baru masuk. Tadi saya fokus ke ini persiapan buat besok. Yang terhormat Pak Cadin dan teman-teman semua hanya menginformasikan bahwa besok teman-teman diundang di SMK 1 Karawang dalam rangka launching BLUD dan SPW dan pameran hasil produk BLUD di SMK 1 Karawang. Terutama Pak Cadin untuk membuka acara jam 8 Pak. Itu saya informasikan di forum ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Makmur informasinya. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau disampaikan atau akan dipertanyakan? Silakan. Sedikit baik. Mangga Pak. Pak Udi mangga.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Bapak KCD dan seluruh jajaran KCD, Bapak pengawas dan kepala sekolah. Ada beberapa hal yang perlu ditanyakan. Yang pertama, di sekolah kami kebetulan ada guru yang mau kegiatan umroh nih. Jadi kasihan juga malam chattingan, terus dia mungkin resah karena tidak bisa nanya tentang kamu nih. Dia kan cuti dari tanggal 24 Maret sampai tanggal 8 April 2022. Yang ditanyakan apakah yang menguploadnya siapa ini gitu. Kepala sekolah, KCD atau pihak BKD. Karena dia sudah mengajukan kamu itu tidak ada link ke masuk ke kepala sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, betul tadi kata yang pertama kita harus ada acuan tentang kegiatan diet Ramadan. Walaupun di situ sudah ada jadwalnya bahwa bulan Ramadan itu dibuat oleh sekolah juga sama kegiatannya menuju kepada pembentukan karakter. Di situ saya tanyakan juga bahwa tentang cuti bersama nih di SKB libur bersama itu tanggal 2, tanggal 3. Sedangkan di karakter pendidikan itu tanggal 1 sampai tanggal 3 April. Nah, ini mana yang dipakai acuan untuk kegiatan libur bersama agar semua guru jelas, jadi kepala sekolah gampang untuk memberikan informasi tentang kegiatan libur Ramadan. Yang berikutnya, alhamdulillah tadi kan yang hadir untuk rapat besok itu adalah seluruh kepala SMK. Pasti. Kepala SMA tidak ikut ya Pak ya, tapi di situ ada Bu Rizky itu memberikan suratnya, ada di sana kepala SMA, SMK, SLB. Tapi sudah jelas apakah berarti kalau begitu tidak perlu hadir ya Pak ya untuk kepala sekolah SMK. Cirebon. Pak Kastil Cirebon. Itu saya kira Pak yang perlu disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udi. Mungkin untuk yang kamu bisa dijawab sama Pak Dida. Pak Dida, disilakan. Cuti bersama sama umroh. Atau mungkin Assalamualaikum. Mangga, Pak. Untuk terkait cuti umroh Pak ya, ya approve-nya itu 2 kali Pak. Jadi biasanya setelah pengajuan ya biasa kan mengajukan ya. Nah setelah mengajukan itu akan diverifikasi, kemudian akan muncul di kepala sekolah. Jadi kalau misalnya ini biasanya ada di ujung Pak ya, ujung di kamu Bapak, itu di paling ujung itu kan ada lonceng. Nah, biasanya ada pemberitahuannya di sana. Ya, jadi Bapak ceknya di sana. Kalau misalnya di sana udah muncul, pengajuan sudah diverifikasi misalnya oleh BKD, maka akan muncul di Bapak untuk proses persetujuannya atau proses verifikasinya. Ya, Pak Dida ini sudah mengajukan Pak Dida, cuma tidak muncul di kamu kepala sekolah juga nggak ada. Ya, atas nama siapa Pak? Atas nama ini Uis Heriati, SPD, ya? MPD. Ya. Coba dicek aja Pak di lonceng Bapak di pojok ujungnya Pak ya. Biasanya kan suka merah tuh. Ya, siap. Ya. Jadi coba paling lagi. pengecekannya di sana. Kemudian untuk terkait pengajuan cuti itu sudah diumumkan di grup kepegawaian, itu ada beberapa kali pengajuannya. Kemarin juga sudah di-share lagi untuk aturan pengajuan cuti yang terbarunya. Ya. Siap. Terima kasih Pak Dida. Siap enggak Pak? Mohon Pak Dida. Mohon. Terima kasih Pak Dida. Mungkin untuk nambahin lagi Bu Ai. Oh iya Pak Itu yang tadi kegiatan libur ya, cuti Pak, bersama. Pak.
Ya betul Nah, Pak. kegiatan cuti bersama libur ini memang yang tadi disebutkan cuti bersama ini tanggal 2 dan 3. Maka yang tadi disebutkan tanggal 1 itu jatuh hari Minggu. Di bulan Mei itu jatuh hari Minggu. Jadi secara otomatis Tanggal 1 Minggu kan? tanggal 1 itu hari Minggu, Pak. 1 Mei. Tadi kan Bapak sebutkan menanyakan 1 April. kegiatan cuti bersama di bulan 1 April Mei. Pak. Pak Rizky 1 April. 1 April hari Jumat Pak Rizky. Oh, 1 April. Ya, jadi di kalender pendidikan itu liburnya 1 sampai 3 April. Sedangkan Oh, SKB iya. libur bersama 2 sampai 3 April. Oh iya Pak, tanggal 1 tetap masih masuk Pak. Tidak masuk ke dalam cuti bersama. Tanggal 1. Iya, tanggal 1 masih masuk Pak. Iya, nuhun Pak Rizky. Ya, mangga Pak. Mungkin terima kasih Pak Kasubag. Mungkin satu lagi pertanyaan yang untuk yang diundang acara launching BLUD di SMK Negeri 1 Karawang. Itu berarti semua yang kepala SMK di lingkungan cabang dinas pendidikan wilayah 4. Begitu ya Bu, Bapak? Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan atau disampaikan? Izin Bu Ayi. Mangga Pak Agus silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Hanya menambahkan saja mungkin terkait dengan kegiatan penumbuhan budi pekerti di bulan Ramadan. Kita tidak hanya bicara yang beragama Muslim saja, mungkin Bu Santi, Pak KCD, tapi yang non-Muslim pun harus kita akomodasi, kemudian juga harus kita berikan kegiatan untuk penguatan karakternya. Nah, untuk itu mohon arahan dari Pak KCD atau Bu Santi selaku kasih pengawasan terkait dengan kegiatan penumbuhan budi pekerti luhur dan penguatan karakter bagi yang siswa non-Muslim. Kegiatan-kegiatannya kita sesuaikan dengan kondisi di satuan pendidikan, dan juga kalau di SMA 1 Cikampek kebetulan ada guru agama Kristennya. Nah, oleh karena itu untuk kegiatan-kegiatan konkretnya bisa mungkin lebih konkretnya seperti apa. Dan ini kita tidak bicara di SMA 1 Cikampek, mungkin untuk sekolah-sekolah yang lain secara umumnya. Karena kita melayani semua agama ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila berkebinekaan global. Terima kasih, itu saja mungkin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Izin menjawab Pak KCD. Pak Agus, terima kasih atas masukannya atau informasinya. Betul Bapak dan Ibu. Dalam hal ini memang penumbuhan budi pekerti dan karakter kan tidak hanya untuk yang Muslim saja. Jadi tergantung dari siswa-siswa yang ada di satuan pendidikan. Sehingga nanti satuan pendidikan itu harus membuat program bukan hanya untuk anak-anak Muslim pada saat Ramadan seperti biasa, tetapi bagaimana nanti program yang dibuat untuk anak-anak yang non-Muslim, baik itu agama Kristen, Hindu maupun agama yang lainnya. Jadi karena ini adalah sistem yang merdeka ya Bapak dan Ibu, merdeka belajar, maka dikembalikan ke satuan pendidikan bagaimana nanti membuat pola kegiatan yang tentunya mengakomodir peningkatan budi pekerti itu sendiri. Jadi apa hal-hal kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan, karena seperti misalnya bakti sosial itu bukan hanya anak-anak Muslim, tetapi bisa kita libatkan juga anak-anak di kegiatan-kegiatan itu. Jadi silakan Bapak dan Ibu Kepala Sekolah merancang kegiatan yang bisa mengakomodir seluruh siswanya untuk kegiatan terkait dengan peningkatan budi pekerti dan karakter, tentunya khusus anak-anak Muslim, maka dikaitkan dengan kegiatan Ramadan seperti biasa. Jadi seperti itu Pak Agus, mudah-mudahan bisa dipahami sehingga teman-teman nanti bisa membuat program. Nanti mohon laporan dari semua satuan pendidikan, program-program apa saja yang dituangkan di kegiatan bulan Ramadan ini. Itu saja mungkin sebagai tambahannya.
Terima kasih Bu mohon izin. Santi. Ya, Terima sama-sama, kasih Pak. atas paparannya karena jujur aja selama ini kita terfokus untuk kegiatan Ya. bulan Ramadan itu hanya untuk yang Muslim saja, sementara Ya. yang non Muslim jarang sekali kita sentuh. Itu saya hanya tambahan, hanya sebagai pertanyaan pemantik. Terima kasih Bu. Betul Pak, jadi seperti ini. Kita juga harus, karena kita adalah sebagai pelayan pendidikan, di mana satuan pendidikan kita memang umumnya di sekolah umum itu kan kita mengakomodir juga anak-anak yang memang tidak dalam satu ras, tidak satu agama, sehingga tentunya program yang dilakukan oleh sekolah pun harus juga mewadahi layanan peningkatan karakter bagi anak-anak yang bukan dari Muslim. Sehingga mohon Bapak dan Ibu juga nanti di satuan pendidikan membuat program itu tujuannya adalah untuk tadi peningkatan karakter siswa, penumbuhan karakter, budi pekerti, kemudian tool akhirnya adalah bisa meningkatkan profil pelajar Pancasila. Bagi semua sekolah, walaupun sekolah tidak melakukan kegiatan sekolah penggerak, tapi di semua kurikulum, baik kurikulum 2013, itu ada pada akhirnya adalah bagaimana sikap yang harus terbentuk untuk peningkatan karakter siswa itu sendiri. Terima kasih Pak Agus masukannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Bapak Ibu, mangga mungkin satu pertanyaan lagi saja karena kebetulan memang ada beberapa kegiatan yang harus Izin, kita Bu. lakukan. Terima kasih, Assalamualaikum. Ya, izin satu, Bu. Mangga Pak Hajiin, mangga silakan. Ya, terima kasih, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi arahan dari Pak Katsede tadi, termasuk juga sebelumnya oleh Ibu Kasih Pengawasan sudah disampaikan bahwa mulai tahun pelajaran 2022-2023 semua sekolah di dalam penyelenggaraan pendidikan persekolahannya itu diharapkan ya, walaupun tidak berlabel PSP program sekolah penggerak, tetapi dalam hal pendekatan pembelajarannya harus semuanya menggunakan PBL ya, atau project based learning ya. Itu kan kalau tidak salah tadi disampaikan juga oleh Bu Kasih, juga termasuk Pak KCD. Bahkan Pak KCD menambahkan pendekatan di samping PBL, project based learning, pendekatan berbasis digital dan juga pendekatan kewirausahaan. Nah, itu secara implisit kalau menurut saya itu kan berarti harus menerapkan kurikulum merdeka. Apakah harus seperti itu ya? Nah, di mana ketika kita menerapkan kurikulum merdeka, walaupun kan bisa saja kan menerapkan kurikulum merdeka berjalur mandiri, bukan PSP. Kalau PSP kan ada intervensi dari pemerintah, ada hal khusus. Gitu. Tetapi kalau ada arahan harus menggunakan pendekatan PBL, digital, kewirausahaan, di mana hal itu semua adalah berarti penerapan kurikulum merdeka, berarti semua sekolah harus daftar dulu kan, berarti kan, karena kalau mau menggunakan kurikulum merdeka kan sudah disediakan link harus daftar dulu berakhir 31 Maret. Memang itu semuanya harus terdata kan itu. Atau bagaimana gitu ya? Atau tetap menggunakan kurikulum 2013 yang disederhanakan, tetapi pendekatannya mengacu kepada PBL semuanya kan. Tapi kan kalaupun kita menggunakan kurikulum merdeka kan ada pilihan juga kan, itu bisa ada istilahnya itu kan mandiri belajar, di mana kita mengadopsi sebagian dari kurikulum merdeka, tetapi kurikulum tetap ada juga yang diistilahkan mandiri berubah, kemudian terakhir ada mandiri yang mandiri belajar, mandiri berubah, apalagi kalau biasa itu kalau dalam pilihan penerapan kurikulum merdeka. Itu saja, mohon penjelasan Bu Kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak KCD izin menjawab. Pak Iin, terima kasih Pak. Apa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita akan coba sekarang sharing ya, sedikit saja Bapak Ibu. Kurikulum program sekolah penggerak atau kurikulum merdeka sekarang memang ke depan itu menjadi tawaran ya Bapak dan Ibu. Jadi sekolah boleh menggunakan kurikulum 2013, sekolah boleh menggunakan kurikulum yang disederhanakan, sekolah boleh menggunakan kurikulum merdeka gitu ya. Tinggal memilih Bapak Ibu sebetulnya. Tergantung dari satuan pendidikan. Sebetulnya itu ditawarkan oleh Pak Menteri gitu ya. Tetapi sekolah kurikulum merdeka ini adalah diterapkan di kurikulum di program sekolah penggerak gitu. Sehingga sekolah penggerak melaksanakan kurikulum merdeka. Bapak dan Ibu, keinginan Pak KCD tadi kami sampaikan bahwa sekolah ini nanti arahnya adalah bagaimana walaupun bukan sekolah penggerak menggunakan kurikulum 2013,
tetap anak-anak dilatih untuk melakukan proses pembelajaran berbasis proyek. Bukan berarti Bapak dan Ibu bahwa semua kegiatan pembelajaran itu berbasis proyek, karena tidak semua kompetensi yang ada di kurikulum 2013 itu bisa diajak proyek sebetulnya. Nanti Bapak dan Ibu, itu kegiatan proyek ini bisa dilaksanakan di kurikulum sekolah penggerak, karena kalau kurikulum sekolah penggerak itu ada intrakurikuler, ada kokurikuler, ada ekstrakurikuler. Nah, proyeknya akan diajak pada kokurikuler. Pada kegiatan kurikulum 2013 pun tidak jauh berbeda sebetulnya Bapak dan Ibu ya. Nanti Bapak dan Ibu, teman-teman di setiap mata pelajaran melalui MGMP-nya, kita akan memberdayakan MGMP. Di dalam MGMP-nya mereka menganalisis kompetensi-kompetensi mana yang bisa diajak untuk berkolaborasi untuk melakukan sebuah proyek. Bapak dan Ibu, proyek itu bisa dilakukan per semester, satu proyek untuk dipilih oleh peserta didik, di mana proyek itu adalah yang implementatif terhadap kehidupannya. Misalnya Bapak dan Ibu ada mata pelajaran berbasis proyek untuk kelompok mapel MIPA misalnya, itu bergabung, cari kompetensi yang ada di fisika, kimia, biologi, yang itu mampu diintegrasikan dalam sebuah proyek. Atau lintas mata pelajaran atau lintas kelompok mapel. Misalnya kelompok mapel IPA akan lintas dengan kelompok mapel IPS. Itu bisa Bapak dan Ibu. Jadi ada beberapa kompetensi dasar yang kita analisis, yang kita bisa ajak ke dalam proyek. Nanti akan membuat tema-tema apa yang akan kita berikan pada anak, anak bisa memilih. Nanti anak memilih. Nah, pilihan anak itu sendiri menjadi kaitan untuk mengimplementasikan apa yang dia dapatkan dalam pembelajaran secara intrakurikuler, lalu akan terimplementasi pada proses kokurikulernya berupa proyek gitu. Jadi insya Allah Bapak dan Ibu kita nanti akan bergabung bersama-sama teman-teman untuk bisa membreakdown, karena bukan berarti aduh kalau begini kita akan PSP, tidak juga. Tetapi ruh PSP kita akan tarik pada proses pembelajaran. Sebenarnya di kurikulum 2013 sudah dilakukan ini, hanya kita akan kuatkan lagi gitu ya. Kuatkan lagi bagaimana pembelajaran project based learning untuk bisa diterapkan di satuan pendidikan. Gunanya ada Bapak Ibu adalah untuk bisa mengarahkan anak-anak didik kita ini mampu untuk berpikir kritis, mampu untuk kreatif, kemudian kemandirian yang kita akan lihat, kemudian bagaimana dia mampu untuk berkolaborasi, itu yang akan kita lihat. Sebetulnya di PSP ada dua, ada berbasis mapel, ada yang bukan berbasis mapel, tujuannya adalah penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ada hal-hal yang perlu kita sikapi bersama. Insya Allah nanti untuk real lebih jelasnya, karena untuk di sini nanti akan IHT sebetulnya nantinya di sini ya. Insya Allah nanti kita akan sharing bersama teman-teman baik pengawas maupun para kepala sekolah untuk bagaimana nanti membreakdown dalam sebuah kurikulum di setiap satuan pendidikan untuk bisa mengembangkan yang diinginkan oleh Pak KCD, yaitu bagaimana kolaborasi pembelajaran proyek, kemudian kewirausahaan ataupun berbasis digital itu akan masuk dalam kurikulum sekolah, baik sekolah penggerak maupun sekolah menggunakan kurikulum selain kurikulum merdeka. Itu saja mungkin Pak In, mohon maaf ya. Terima kasih Bu. Ya, ini pertanyaan dari teman-teman kepala sekolah juga. Ini apakah ini sekarang ini harus jadi wajib atau sunnah atau bagaimana hukumnya menerapkan kurikulum merdeka itu gitu ya. Jadi Ya, kalau sebetulnya diharuskan masih kan sunat, berarti Pak. harus daftar gitu ya. Masih sunat, kalau sunah ya masih sunah sebetulnya, boleh memilih. terima kasih. Tapi kalau Bapak dan Ibu siap, bisa secara mandiri. Hanya bedanya Pak, kalau mandiri bukan program sekolah penggerak, pemerintah tidak akan mendanai, itu mungkin hanya perbedaannya itu. Jadi semua pelatihan dan sebagainya itu adalah dana dari satuan pendidikan. Itu mungkin ya Pak, nanti kita Terima kasih, sampaikan Bu. lagi. Terima kasih Pak, assalamualaikum. Mangga Bu In, Bu Ayi. Mangga, terima kasih Bu Kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Ayi mohon izin, boleh satu lagi. Mangga Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua hal yang ingin disampaikan. Terima kasih kepada Ibu Kasih Pengawasan. Penjelasannya sangat komprehensif. Alhamdulillah mendapatkan pencerahan. Terkait dengan pertanyaan Pak Haji Udi tadi tentang tanggal 1, 2, dan 3 April, dilihat dari Kaldik, kalender akademik, memang di situ kegiatan tertulisnya adalah libur awal Ramadan. Nah, itu libur awal Ramadan itu artinya untuk siswa mungkin ya, kalau
tanggal 1 untuk kita PNS, ASN ya tidak libur gitu. Itu bukan cuti bersama tertulis di sananya, dan yang di SKB cuti bersama juga tidak tertulis kalau tanggal 1, 2, 3 April itu cuti bersama. Jadi bukan cuti bersama, hanya libur awal Ramadan untuk siswa. Sedangkan untuk kita seperti yang sudah Pak Kasubag sampaikan, tanggal 1 ya kita tetap absen gitu ya, kamu sesuai dengan tupoksi kita sebagai PNS. Termasuk mungkin nanti ada juga di Kaldik itu libur Idul Fitri tanggal, saya lupa kayaknya ingatnya sampai tanggal 10 Maret, 10 Mei, sekitar 2 minggu kalau tidak salah. Nah itu juga bukan berarti kita yang ASN ikut libur mungkin ya. Jadi itu untuk anak-anak, tidak ada kegiatan lagi pembelajaran ataupun nanti kegiatan pembinaan budi pekertinya berakhir di sebelum kegiatan libur Idul Fitri. Mungkin itu menambahkan saja supaya mudah-mudahan tidak membingungkan. Kemudian yang kedua tentang penerapan kurikulum tadi, terima kasih Bu Kasih sudah jelas sekali bahwa kita boleh menggunakan kurikulum 2013, boleh menggunakan kurikulum darurat, boleh juga kurikulum merdeka, bahkan untuk yang bukan PSP, untuk yang mengajukan secara mandiri. Bahkan sekarang sudah kebetulan saya sudah mencoba mengakses di kemdikbud.go.id yang sudah ditawarkan oleh Pak Menteri, dan mencoba untuk mengikuti tahapan-tahapan untuk bisa melaksanakan kurikulum merdeka secara mandiri. Dan alhamdulillah tahapan itu sudah dilaksanakan, dan insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala. Kami mau mencoba menggunakan kurikulum secara mandiri, dan sudah keluar hasil langsung setelah kita mengikuti beberapa tahap itu, sudah keluar rekomendasinya dari Kemdikbud tersebut dalam bentuk PDF. Jadi ada yang menggunakannya memang mengadopsi gitu kan, ada yang bisa mengembangkan, ada yang sampai sudah ini ya. Kalau rekomendasi yang kemarin diterima, kita masih mengadopsi segala sesuatunya yang dari Kemdikbud gitu maksudnya. Jadi mungkin untuk kami para kepala sekolah yang mau menggunakan kurikulum merdeka secara mandiri pun sangat perlu bantuan bimbingan dari Bapak Ibu, terutama yang sudah di PSP, dan juga dari Ibu Kasih untuk bagaimana tahap selanjutnya melaksanakan kurikulum merdeka ini di tahun pelajaran baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bu Hai, saya mau nambahkan lagi. Mangga Pak, mangga. Ya, izin Pak KCD, berkaitan dengan libur, Bapak Ibu, saya mengingatkan, kalaupun libur anak sekolah, untuk ASN, intinya tetap harus mengisi ataupun mengabsen KIMOP-nya, bahkan mengisi TRK dan mengisi juga peer review-nya, baik libur di bulan Ramadan anak sekolah maupun libur menjelang Lebaran dan setelah hari Lebaran. Jadi tolong absen KIMOP, TRK dan peer review walaupun libur setelah Lebaran, ini tetap harus mengisi KIMOP, TRK dan peer review-nya mulai dari hari Rabu sampai Jumat kalau setelah Lebaran, dan tanggal 9 dan seterusnya. Itu aja Bu Ayi, terima kasih. Terima kasih Pak Kasubag masukannya. Ada lagi Bapak Ibu yang akan disampaikan atau ditambahkan? Mungkin sedikit nambahin ya Bu ya. Bu. Ya, mangga, Tadi mangga, dari Bu. Bu Iis itu dari SMA mana Bu? Saya lihat Majalaya, Majalaya. Majalaya itu dari mana? Karena saya pikir Karawang. di Kabupaten Bandung. Karawang, Ya, Karawang. Majalaya juga gitu masalahnya. Oh ya, assalamualaikum Anas Ibu Is ya. Bandung, Bu Santi itu mah Karawang. Ya Pak Udi, saya nggak tahu, saya pikir Majalaya Bandung gitu. Ternyata Majalaya ada di Kerawang juga ya. Oke, Bu Is, alhamdulillah Bu Is mungkin sudah berproses untuk menjadi akan melaksanakan program sekolah penggerak secara mandiri.
nanti Bu Is kita teman-teman dari PSP yang sudah pelaksanaan tahap 1 ataupun yang sekarang bergerak ke tahap 2 dan tahap 3 nanti bisa share tentang praktek baik, atau nanti Bu Is juga mungkin bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang sudah melaksanakan bagaimana treatment awalnya, apa yang harus dilakukan oleh Ibu selaku kepala sekolah. Kemudian bagaimana nanti mentreatment teman-teman guru juga untuk memahamkan ya, memberikan pemahaman yang sama terkait dengan program sekolah penggerak, bagaimana pelaksanaan pembuatan rencana pembelajarannya, karena jelas berbeda sekali dengan kurikulum 2013. Jadi nanti Ibu bisa koordinasi dengan Pak Agus atau teman-teman yang lain yang sudah lebih dulu melaksanakan kurikulum sekolah penggerak ini. Nanti koordinasi dengan pengawas pembina supaya nanti bersama-sama berkolaborasi dengan pengawas pembina yang lain yang sudah melakukan menjadi pengawas pembina bagi sekolah-sekolah penggerak. Itu sebagai tambahannya mungkin Bu Is. Terima kasih. Izin Bu Santi. Pak Agus ya. Iya, terima kasih Bu. Jadi untuk teman-teman yang memang membutuhkan atau informasi terkait dengan program sekolah penggerak dan kurikulum merdeka, ya saya barangkali sebagai pelaksana PSP angkatan pertama membuka diri barangkali untuk bisa sharing berbagi praktik baik di SMA 1 Cikampek dengan rekan-rekan yang lain. Ya, beberapa sekolah sudah juga datang ke kami di SMA 1 Cikampek untuk ya berbagi ya, kita kan selalu berprinsip rela berbagi, ikhlas memberi, gitu ya Bu ya. Jadi mangga teman-teman kalau memang mau datanglah ke SMA 1 Cikampek untuk bisa berbagi. Itu aja Bu, makasih. Ya, alhamdulillah Pak Agus tuh sudah membuka diri buat teman-teman yang mau belajar tentang program sekolah penggerak. Judulnya tadi rela berbagi, ikhlas memberi, bergerak bersama hebat semua, gitu ya Pak. Bergerak bersama hebat semua. Mangga Bapak Ibu, itu saja mungkin, silakan Bu Ai. Mangga. Terima kasih Bapak Ibu. Masih ada? Baik. Kalau tidak ada, kita masuk ke acara doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Dr. Asep Yudin. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak KCD yang saya hormati, Ibu Kasih Pengawasan, Ibu Kasih Pelayanan, Kasubag PU, semua sahabat-sahabat pengawas, kepala sekolah, bapak-bapak yang hadir pada kesempatan kali ini. Mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rencana kita, harapan-harapan kita dimudahkan dan terkabulkan sehingga kita sampai pada apa yang kita cita-citakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma la ilaha illa wal halimul karim. Subhanaka rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka maujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ismata min kulli dhanbin wal ghanimata min kulli bir wassalamata min kulli ismin la tada' li dhanban illa ghafartah wala haman illa farustah wala hajatan ya lakaridon illa qadaita ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, guru-guru kami ya Allah. Beri kami kemudahan dari semua urusan kami ya Allah, sehingga kami menjadi manusia-manusia yang bahagia di dunia dan akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Wakina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya. Demikian rangkaian rapat mingguan di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan saya.
Akhiri kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, salam sehat buat semuanya. Assalamualaikum. Izin lab Ibu. Izin pamit Ibu. Tolong diisi absen hadirnya.